Salam Patunggilan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu yang diselenggarakan oleh GKJW Jemaat Waru. GKJW Jemaat Waru yang berada di Jalan Jenderal S. Parman nomor 37, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ini mulai menjadi jemaat pada tahun 1978. Saya atas nama pelayan harian Majelis Jemaat GKJW Jemaat Waru menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Selamat membangun ibadah di keluarga kita masing-masing. Ibadah hari ini, Minggu 16 Agustus 2020, adalah ibadah pembangunan GKJW yang dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto dan Ibu Pendeta Dinastria Eklesia Agusta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membangun ibadah saat ini. Jemaat saya undang berdiri. Marilah kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita saat ini dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan 2, Bagimu Tuhan nyanyianku. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, marilah ibadah pada saat ini kita lakukan bersama-sama dengan pengakuan yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaatnya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah kita pada saat ini berkaitan di bulan pembangunan GKJW adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mari tema ini kita sambut dengan penuh sukacita, dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 322. Kita pujikan bait 3 dan 5, Terang Matahari. Syukur bagi Dia
Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini, kita tentu merasakan cinta Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Tetapi justru seringkali kitalah yang menyia-nyiakan cinta Sang Kristus itu. Pada saat ini kita diberi waktu oleh Tuhan secara khusus untuk memasuki di dalam pengakuan dosa yang akan kita lakukan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Seringkali Tuhan, apa yang kami lakukan masih berkaitan dengan keinginan kami. Bahkan seringkali kami hadir menemui Engkau ketika kami membutuhkan pertolongan-Mu. Di saat kami terpuruk, betapa kami merasakan sentuhan tangan kasih-Mu yang sungguh lembut menyapa kami. Betapa kami menyadari keagungan-Mu Tuhan yang senantiasa merangkul di dalam kehidupan kondisi kami semuanya. Pada saat ini, dengan segala kerendahan hati kami mengakui atas kesalahan, keterbatasan, bahkan kesombongan kami yang justru jauh dari kehendak Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami pula Tuhan, ampuni atas tutur kata kami, pikiran kami, tindakan kami yang seringkali membuat orang-orang yang kami kasih kecewa atas keberadaan kami. Orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, saudara kami, dan siapapun yang seringkali merasa dikecewakan oleh kami. Kami mohon ampun Tuhan. Demikian pula untuk setiap hal yang kami lakukan yang belum berkenan di hati Tuhan. Kiranya Engkau yang memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7 yang demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian berita anugerah untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita menyambut berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 34, bait 1 dan 2, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya ku bersih,
Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama melandaskan ibadat kita dalam rangka bulan pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan dengan kebenaran firman Tuhan yang disiapkan dari Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Sebelum bersama-sama kita membaca, menggumulkan dan merasakan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah kami menghayati bulan pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan, kami bersama-sama dalam ibadat ini akan mengalaskan dengan kebenaran firman-Mu. Untuk urapilah hamba-Mu, urapilah setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Biar dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, kehendak Tuhan dinyatakan lewat pergumulan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian kesaksian firman pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar, menggumulkan dan merasakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, dalam kehidupan kita saat sekarang ini sering terjadi adanya konflik, adanya pertentangan. Bahkan kita juga menjumpai banyak sekali orang yang tega untuk memperlakukan sesamanya dengan semena-mena. Jemaat Tuhan yang kekasih, kenapa itu bisa terjadi, ada fenomena konflik itu? Rupanya ada ketidakmampuan manusia di saat sekarang ini untuk mengelola perbedaan, untuk mengelola keberagaman. Mereka sangat sulit untuk mengelola adanya perbedaan. Mereka sangat sulit untuk memahami adanya bahwa kita yang satu dengan yang lain adalah berbeda. Pada saat yang sama kita juga sulit untuk memahami adanya atau mengelola adanya keberagaman. Bahwa kita berbeda dan kita beragam. Itulah yang menyebabkan terjadinya konflik dalam kehidupan ini. Dan itu pun juga membawa warna dalam kehidupan orang percaya. Perasaan canggung kita untuk bergaul dengan saudara kita yang lain, perasaan enggan untuk bersama-sama dengan yang lain, yang berbeda agama, suku, ras, dan mungkin juga golongan, dan mungkin juga latar belakang. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, kemampuan untuk mengelola perbedaan dan keberagaman dibutuhkan oleh setiap kita sehingga kita mampu berada dalam realita yang beragam dan berbeda itu. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah,
Bacaan kita pada saat ini mengurai pergumulan tentang mengelola perbedaan dan keragaman itu. Banyak penafsir yang mendekati bacaan kita ini dari sisi iman perempuan Kanaan. Iman perempuan Kanaan saja. Tapi lebih daripada itu, kalau kita lihat dari apa yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki lewat bacaan kita, kita menjadi tahu bahwa sejatinya Tuhan menginginkan merobohkan, meruntuhkan tembok-tembok pemisah, tembok-tembok penyekat dari kesombongan rohani orang-orang Yahudi yang merasa dia menjadi umat pilihan, yang mengklaim bahwa dia pemilih eksklusif dari apa yang Tuhan kehendaki, hak kesulungan itu. Sehingga mereka memandang yang lain sebagai kafir, memandang yang lain sebagai bangsa kelas 2, dan mereka lah yang kelas 1 di hadapan Allah sebagai keturunan Israel. Itulah yang tidak dirobohkan oleh Tuhan lewat bacaan kita kali ini. Memang dari perempuan Kanaan dibutuhkan. Mereka orang Kanaan ini, perempuan Kanaan ini berteriak, kemudian juga mendekat, kemudian juga menyembah. Ada upaya memang dari perempuan Kanaan ini. Tapi lebih daripada itu, bacaan kita lebih menekankan bahwa apa yang Tuhan kehendaki. Tembok-tembok pemisah, penyekat dirobohkan. Sehingga nampak yang satu beda dan kemudian beragam. Bukan hanya orang-orang Yahudi, umat Allah saja, tetapi semua mendapatkan bagian dari apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Inilah pokok pergumulan kita lewat bacaan yang ada, yang sudah kita baca bersama. Jemaat Tuhan yang kekasih, keluarga besar Gereja Kristen Jaiwetan, dimanapun kita berada, kita menjadi ingat bagaimana bangsa kita ini berjuang. Kalau sekarang tanggal 16 besok kita akan merayakan ulang tahun negara kita yang tercinta. Biasanya tanggal 16 akan diisi dengan tasakuran. Kita merenung bersama-sama, merasakan menghayati karya agung Allah memerdekakan bangsa dan negara ini. Kita menjadi ingat, tidak serta-merta di tahun 45, tetapi pasti didahului dengan proses yang panjang sebelumnya. Bagaimana memahami perbedaan dan keragaman itu dimulai. Adanya pemuda-pemuda, mulai dari Yong Java, Yong Sumatera, dan begitu selanjutnya. Lewat kongresnya yang kedua, tanggal 27-28 Oktober tahun 2019-2008 di Jakarta. Mereka kemudian dari yang berbeda, yang beragam itu, mereka menyatakan satu. Satu bangsa, satu bahasa, dan begitu selanjutnya. Ada keinginan dari yang beragam itu, yang berbeda itu menjadi satu. Dan itulah sejatinya cikal bakal kekuatan yang mendorong bangsa kita untuk menjadi bangsa yang merdeka. Disitulah bibit-bibit mengakui bahwa berbeda dan beragam. Kemudian mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Sebuah ikrar yang kemudian mengikat. Dari yang berbeda-beda dan mengakui keberagaman, mereka menjadi satu kekuatan bangsa ini. Maka bebarengan dengan bulan pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan, kita cuma menghayati kemerdekaan bangsa kita ini, maka kita pun juga bisa berefleksi dalam kehidupan bergereja. Kehidupan bergereja harus disadari dengan kekuatan yang sama, yaitu kekuatan yang beragam, kekuatan yang berbeda yang satu dengan yang lain, tetapi ada keinginan untuk menjadi bagian yang utuh sebagai sebuah bangsa. Mari kita rasakan dan hayati apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama. Ketika ada keinginan untuk kembali
membeda-bedakan dan sedikit melupakan keragaman, gereja kita pun juga hampir jatuh. Tetapi bersyukur bahwa Tuhan melalui Roh Kudus menggerakkan sesepuh-sesepuh kita untuk kembali menghargai perbedaan dan juga mau hidup bersama-sama dalam keragaman sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jaya Wetan. Itulah realita sampai sekarang. Kalau sekarang ada 170 lebih jemaat kita, pasti tidak ada yang sama. Pasti ada yang berbeda dan kita bersama menjadi patunggilan Kang Nyawiji dengan keragaman kita. Dan Tuhan menghendaki keragaman itu, Tuhan menghendaki perbedaan itu. Untuk itu mari didasari dengan kebenaran firman Tuhan saat sekarang dalam rangka di pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan, kita buka sekat-sekat, tirai-tirai yang memisahkan, yang eksklusif, gereja yang eksklusif menjadi gereja inklusif, menjadi gereja yang terbuka. Jadi gereja yang bisa menerima siapa saja dan bisa hidup dengan siapa saja. Biar menjadi kekuatan bagi kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, bebarengan dengan itu kita harus terus mau menghayati bahwa gereja kita diagem dening Gusti untuk menjadi wadah, menjadi tempat yang berbeda-beda. Orang-orang yang berbeda, persekutuan-persekutuan yang berbeda, yang beragam itu. Namun kita disatukan oleh kasih Allah. Tuhan sejak awal juga telah menyatakan dasar atau pondasi bagaimana kita membangun kehidupan bersama. Di dalam perbedaan, di dalam keragaman itu. Kita ingat ketika Allah menyatakan kehendaknya, 10 firman, 10 titah Allah, kita tahu nomor 1 sampai 4 mengatur bagaimana hubungan dengan Allah. 5 sampai 10 sebagai pondasi mengatur bagaimana kita berelasi berhubungan dengan sesama. Dan mari oleh Tuhan Yesus digarisbawahi bahwa pondasi untuk membangun hidup bersama, berelasi yang satu dengan yang lain, di dalam keluarga, di dalam persekutuan, sebagai sebuah bangsa, ada 2. Dan semuanya dilandaskan kepada kasih. Pondasi hidup orang percaya dalam berelasi adalah kasih. Yang pertama mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Yang kedua mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Itulah kekuatan kita untuk berelasi yang satu dengan yang lain. Mari kita kembangkan gereja kita sebagai gereja yang eksklusif, gereja yang inklusif, menjadi gereja yang terbuka. Gereja yang terbuka bagi siapa saja. Gereja yang bisa hidup dalam keragaman dan di dalam perbedaan. Mari bersama-sama kita wujudkan, karena Allah telah memberikan pondasi untuk bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki, tanpa tembok-tembok penyekat, yaitu dengan pondasi membangun relasi, yaitu kasih. Mari kita lanjutkan kehidupan kita bergereja. Tuhan memberkati Gereja Kristen Jaya Wetan. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapa Surgawi, demikian yang boleh kami gumul rasakan. Kami rindu Tuhan yang menyempurnakan, melengkapkan. Biarlah sungguh Tuhan, kami tidak lagi menjadi gereja-gereja yang eksklusif, namun gereja-gereja inklusif, gereja yang terbuka. Gereja yang bisa menerima keberbedaan dan sekaligus juga keragaman. Berlandaskan pada pondasi ilahi yang Kau nyatakan atas kami, yaitu pondasi kasih, sebagai pondasi relasi dalam kami hidup bersama. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita perbarui iman percaya kita
Dengan bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan. Adapun bacaan yang mendasari kita dalam mengumpulkan persembahan terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, Hidup Kita yang Benar. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh merasakan kekuatan dari Tuhan ketika kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh menjadi pedoman di dalam kami menapaki kehidupan yang kami alami saat-saat ini. Terlebih lagi ketika pandemi COVID masih ada bersama-sama dengan kami. Kami sungguh percaya atas pertolongan-Mu yang memampukan kami untuk melangkah secara pasti bersama dengan firman-Mu yang hidup. Pada saat ini Bapa, perkenankan kami menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Di tengah-tengah kondisi yang kami alami saat ini, pandemi COVID yang juga masih meliputi rasa ketakutan, rasa beban yang berat yang kami alami terkait dengan pekerjaan kami, kegiatan kami, aktivitas kami. Bapa, biarlah kami pun juga terpanggil untuk menjadi pribadi yang disiplin, yang taat akan anjuran pemerintah ataupun dari kesehatan. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin kami yang juga bekerja keras untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ketika para pemimpin kami dengan sungguh-sungguh untuk melakukan tugas dan kewajibannya, pertolongan Tuhan pun nyata atas bangsa dan negara ini. Demikian pula untuk tim para medis kesehatan yang juga bekerja semaksimal mungkin untuk menghadapi pergolakan kehidupan kami ini, untuk setiap para pasien yang dirawatnya, untuk setiap kondisi fisik yang juga sangat dibutuhkan. Kami mohon Tuhan,
pertolongan-Mu sungguh nyata. Biarlah melalui mereka semua, kami pun juga turut ambil bagian di dalam menangani apa yang menjadi masalah bersama kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami pun juga berdoa untuk setiap keberadaan kami di dalam pergumulan kami yang sakit ataupun saudara-saudari terkasih kami yang sakit, Engkau kuatkan, terlebih Engkau pulihkan dengan kesembuhan ilahi. Untuk saudara-saudari kami yang merasakan beban hidup yang berat, Tuhan, kami percaya Engkau hadir untuk meringankan setiap beban yang dialaminya. Demikian pula ya Tuhan, pada saat ini kami pun juga berdoa untuk setiap kegiatan pelayanan yang ada di majelis jemaat, majelis daerah ataupun majelis agung yang juga tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi warganya. Setiap usaha yang telah dilakukan, biarlah itu sungguh menjadi berkat bagi kami semuanya. Bapa kami yang baik, sebagai rasa ungkapan syukur atas pemeliharaan kasih-Mu yang tiada henti dalam kehidupan kami, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Ajarkanlah kepada kami untuk tetap bersuka cita dan juga setulus hati memberikan persembahan bagi Tuhan, agar setiap pelayanan-Mu sungguh berarti dan menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pun juga berdoa secara khusus untuk setiap para pelayan Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan, biarlah mereka tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kabar sukacita, walaupun kondisi yang mungkin tidak menyukacitakan bagi kami. Tetapi justru melalui itulah kami mendapatkan kekuatan. Kami sungguh yakin bahwa Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami, memberikan pertolongan kepada kami. Betapa kami pun juga yakin atas kematian dan juga kebangkitan yang Engkau berikan untuk keselamatan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri perjumpaan peribadahan kita pada saat ini, sembari kita mengingat akan ajakan Tuhan Yesus Kristus yang telah memecahkan di dalam perbedaan, tetapi justru Tuhan Yesus mengajak kita untuk mempunyai pondasi yang kuat, terlebih ketika kita menghadapi permasalahan secara bersama-sama. Mari kita menjalani kehidupan dengan tenang, dengan tetap menjaga kesehatan jasmani kita dan rohani kita. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 400 bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memampukan jemaatnya untuk tetap berdiri teguh, mempunyai pondasi yang kuat, serta berjalan bersama dengan Sang Kristus, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, madas syukur dan segala